Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Kembali jumpa bersama aku ya. Dalam kesempatan video ini aku akan membahas tentang memilih atau menginginkan atau menghendaki mantan sukses, mantan bahagia, atau sebaliknya memilih mantan sengsara, mantan menderita. Itu ya, sukses, bahagia, sengsara, menderita. Agar videonya lebih syahdu, teman-teman, akan aku kasih background ya, musik pilihan hatiku. Nah, ini kok iklan terus ya, aku pakai YouTube musik soalnya, bukan MP3 downloadan atau MP4. Nah, seperti ini. Sebelum aku lanjutkan video ini, jika pertanyaan itu dibalikkan lagi kepada diriku ini, aku menghendaki mantanku bahagia, sukses, atau menderita, sengsara, tentu jawabannya aku menghendaki yang pertama, teman-teman. Minum kopi dulu ya. Aku perjelas lagi, aku tekankan bahwa pengertian mantan di sini tidak harus mantan pacar, tidak harus mantan istri atau mantan pasangan atau mantan suami, bisa mantan gebetan. Ya, mantan gebetan berarti putus sebelum jadian, itu mantan gebetan. Bisa mantan teman, mantan murid, mantan mahasiswanya, mantan peserta didiknya, mantan mitra kerja, rekan kantor, mantan lainnya, termasuk teman sekolah dulu, teman kuliah dulu, mantan temen ya, alumni gitu ya, alumni sekolah atau kampus. Apakah kita menghendaki mereka itu sengsara, terus menderita, atau bahagia, sukses? Tentu semua yang aku sebutkan tadi, mantan-mantan yang aku sebutkan tadi, aku menginginkan mereka itu sukses, bahagia. Kenapa? Sungguh tak terbayang, teman-teman, ketika ada tupai berjalan di kabel. Ketika kita mendapati orang-orang di masa lalu kita itu, mereka menderita, mereka sengsara, ya kalau mereka pandai menutupi, mereka pandai menyembunyikan. Kalau mereka itu vulgar, belak-belakan, terus terang tanpa basa-basi, aku pinjam duitnya dong, telepon, halo, aku butuh uang, aku ini itu tuh, terus kemudian kita nggak punya uang, betapa nerangsa hati kita. Kalau kita tahu karakter mereka itu buruk, misalkan memang tukang hutang, tukang boros atau semacamnya, ya kita kan juga jengkel juga kan ketika mendapati mereka itu sedikit-sedikit minta tolong pada kita, seperti itu. Jadi kesimpulan dari aku, lebih baik mereka hidup sukses ya, hidup bahagia. Setidaknya dengan itu kan kita tidak akan diganggu, kita tidak akan merasa terbebani dengan keberadaan mereka. Justru barangkali malah kita yang kecipratan, teman-teman. Walaupun tidak kecipratan materi, tidak kecipratan uang, tidak kecipratan hadiah atau oleh-oleh, setidaknya kita akan mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, mendapatkan semangat dengan menyaksikan mereka itu hidup bahagia, hidup sukses ya, seperti itu. Itu akan bagus untuk kehidupan psikologi, kesehatan mental kita, teman-teman. Kalau aku seperti itu. Ya alhamdulillah, mantan-mantanku, dalam tanda kutip mantan gebetan ya, mereka hidupnya sukses, punya anak, ada yang anaknya 3, ada yang anaknya 2, ada yang anaknya 1, sudah punya rumah, sudah bahagia dengan suaminya, kuliah di media sosialnya. Alhamdulillah ya Allah. Jadi aku nggak ada ya semacam terbebani atau merasa berdosa untuk flashback ke masa lalu, misalkan barangkali aku salah ngomong atau memang menzalimi dia tanpa aku sadari, itu kan
kalau aku sekarang tidak bisa memberikan kompensasi pada mereka atau ganti karena aku telah menyakiti mereka, itu kan sebuah kenelangsaan tersendiri bagi aku, teman-teman. Sebaliknya kalau mereka itu sudah bahagia, sudah sukses, punya rumah, punya anak, bahagia dengan pasangannya, ya itu sudah menjadi kompensasi bagi mereka, teman-teman. Itu kalau aku sebaliknya menyaksikan mereka itu menderita, sengsara, terus kehidupannya itu tertekan, itu bukan kasihan, teman-teman. Aku yang sebagai seorang lelaki ini menyaksikan mantan-mantan gebetanku hidupnya dalam terkutip penuh tekanan, penuh beban gitu ya. Gak tega untuk menyaksikan. Beda ya kasihan dengan gak tega. Kalau kasihan kan lebih cenderung ke, bahkan kalau diartikan dimana secara negatif itu merendahkan ya, karena orang itu ada orang yang tidak mau dikasihani gitu. Mereka itu lebih ingin untuk diuji, untuk dimotivasi daripada dikasihani. Kalau dikasihani itu malah bagi sebagian mereka akan tersinggung, merasa direndahkan, merasa dilemahkan gitu ya. Karena orang dikasihani itu kan umumnya itu kondisinya memprihatinkan. Itu dulu ya teman-teman dari aku. Bagi kalian yang belum move on, belum bisa melihat dengan ridho, dengan penuh kerelaan pada mantan yang hidupnya sukses, hidupnya bahagia, semoga segera sadar ya. Semoga segera sadar. Siapapun itu di masa lalu kalian, kalau hidupnya itu lebih sengsara bagi kalian, lebih sengsara dari kalian, dan kalian punya empati, punya simpati, aku yakin hati kalian akan menderita gitu ya. Sebaliknya kalau kalian nggak punya empati, nggak punya simpati, justru seperti psikopat, malah senang, malah tertawa, malah bahagia ya. Itu sungguh tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.